Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Mariska Putri dengan NIM 2451000005 dari Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus HAM terbaru di Indonesia, yaitu kasus kilometer 50 yang terjadi pada tahun 2020. Hak asasi manusia ialah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dia lahir. Hak ini tidak dapat dicabut, diambil, maupun diserahkan. Hak asasi manusia bersifat universal yang artinya berlaku untuk semuanya tanpa membedakan bangsa, ras, suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Hak asasi manusia wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. FPI atau Front Pembela Islam adalah sebuah organisasi Islam yang dulu dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan aksi amar ma'ruf nahi munkar. Namun, sejak 30 Desember 2020, pemerintah resmi menghentikan seluruh kegiatan FPI melalui surat keputusan bersama 6 lembaga kementerian negara. Pemerintah menyatakan bahwa FPI kehilangan legal standing sejak 2019 karena tidak memperpanjang izin. Namun, meskipun organisasi ini telah dibubarkan oleh pemerintah, sebagian anggotanya itu masih aktif dalam kegiatan sosial maupun pengawalan tokoh. Dari sinilah muncul kasus kilometer 50. Kejadian ini bermula dari malam tanggal 6 Desember 2020, polisi itu membuntuti rombongan pengawal Habib Rizky Shihab dari Sentul menuju ke Karawang. Kejar-kejaran terjadi di Jalan Internasional Karawang Barat hingga masuk ke tol Jakarta Cikampek. Menurut laporan Komnas HAM, ada insiden serempetan mobil dan tembakan di kilometer 49. 2 anggota Laskar FPI tewas dalam kontak tembak di jalan tol tersebut. Namun 4 lainnya itu ditangkap hidup-hidup oleh para aparat. Jadi tadi kan ada 6 anggota FPI yang mengawal. 2-nya itu langsung tewas di tempat di jalan tol itu, dan yang 4-nya ini dibawa oleh aparat. Namun sesudah penangkapan 4 laskar atau 4 pengawal tadi itu ditemukan tewas di dalam mobil polisi saat menuju ke Polda Metro Jaya. Komnas HAM itu menyimpulkan bahwa peristiwa ini sebagai unlawful killing, yaitu tindakan yang menghilangkan nyawa tanpa prosedur hukum yang benar. Para 6 pengawal tadi yang tewas tadi bernama Andi Oktavian, Ahmad Sofian alias Ambon, Lutfi Hakim, Faris Ahmad Syukur, Muhammad Reza, dan Muhammad Suci Kadafi. Mereka adalah pengawal yang bertugas untuk mengamankan perjalanan Habib tadi. Di kasus ini itu aparat yang terlibat itu ada 3 polisi. Yang pertama Bribtu Fikri Ramadan, kedua Ibda Muhammad Yasmin Ohorela, yang ketiga itu Ibda Elwina Priyadi. Kasus ini sebenarnya akan dibawa ke ranah hukum, tetapi faktanya hingga kini kasus ini tidak terselesaikan dan dibiarkan begitu saja tanpa adanya hukuman bagi pelaku dan keadilan bagi korbannya. Kasus ini itu dampaknya bukan hanya kepada korban, tetapi juga ke masyarakat luas. Mereka kehilangan rasa percaya pada penegak hukum dan aparat-aparat negara. Kasus ini itu membuka kembali diskusi tentang batas kewenangan antara aparat dan kontrol penting dari negara. Kasus kilometer 50 ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup manusia itu tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan apapun. Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan kepada kita bahwa setiap manusia, siapapun dia, berhak atas perlindungan dan perlakuan yang manusiawi dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kita harus menolak kekerasan, menolak penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan hukum ditegakkan secara adil. Hanya dengan cara itu, Indonesia bisa terus berdiri sebagai bangsa yang beradab. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Saya Nadia Mariska Putri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.